Kembali lagi di channel Awakening Anime. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan info seputar One Piece. Apakah kelompok Shanks akan melawan kelompok topi jerami? Ada sedikit kemungkinan begitu, jika ulah Bartolomeo di wilayah Shanks berujung memancing konflik antara kelompok rambut merah dengan topi jerami. Meski begitu, kalau melihat situasi di bab 1054-1055, kelompok Shanks masih terasa lebih mungkin menjadi sekutu ketimbang musuh. Kalaupun kelompok topi jerami menghadapi bajak laut rambut merah, Shanks tampaknya akan dihadapi Luffy. Berhubung mereka itu pemimpin kelompok masing-masing, Zoro lebih mungkin melawan Ben Beckman. Tapi gimana kalau misalnya Zoro menghadapi Shanks? Bisakah Zoro melawan Shanks? 1. Kekuatan Mihawk dan Shanks diduga setara. Jadi jika Zoro bisa melawan Mihawk, maka dia bisa melawan Shanks. Mihawk dan Shanks pernah berduel di masa lalu, tapi tak diketahui siapa pemenangnya. Jika memang Shanks bisa mengimbangi Mihawk, maka kekuatan mereka mungkin setara. Level pendekar pedang terhebat di dunia. Dengan logika begini, jika Zoro bisa melawan Mihawk, maka dia mungkin bisa saja menghadapi Shanks. Saya sih curiganya secara teknik pedang murni dan penguasaan pedang, Mihawk lebih unggul dari Shanks. Pertimbangan saya adalah karena pedang Mihawk, Yoru, sudah menjadi pedang bilah hitam sementara pedangnya Shanks tidak. Meski begitu, dari segi haki Shanks mungkin lebih unggul dari Mihawk. Tapi apakah Zoro bisa menghadapi Mihawk? Kalau itu sih saya curiga belum. Tapi Zoro mungkin sudah semakin dekat ke gelar pendekar pedang terhebat di dunia. Jika Zoro bisa mencapai peningkatan kekuatan, seperti pedangnya jadi bilah hitam permanen, dia mungkin baru bisa mengalahkan Mihawk. Soalnya dua orang yang memiliki pedang bilah hitam di One Piece itu semuanya dikenal sebagai pendekar pedang hebat, yaitu Ryuma dan Mihawk. Cara Zoro untuk bisa mengembangkan kekuatannya sudah tentu dengan melalui pertarungan melawan musuh kuat. Dia saja bisa mulai menggunakan Haoshoku Haki ketika terdesak lawan Kaido, dan akhirnya dapat gambaran cara menggunakan Enma ketika melawan King. Jadi jika Zoro menghadapi musuh selevel Shanks atau Mihawk, dia berpotensi mengalami peningkatan kekuatan yang membuatnya mencapai level mereka. 2. Dari segi Haoshoku Haki, ada gelagat Shanks melampaui jauh Zoro. Serangan berlapis Haoshoku Haki Zoro mampu melukai tubuh Kaido. Itu sudah prestasi tersendiri, dan menunjukkan kalau level Haoshoku Haki Zoro mungkin di atas rata-rata. Tapi ada indikasi kalau dari segi haki, Shanks masih sangat jauh mengungguli Zoro. Bahkan Admiral pun bisa diintimidasi oleh Shanks. Jika Shanks bisa melapisi pedangnya dengan Haoshoku Haki, kekuatan destruktifnya pun mungkin melampaui serangan Zoro. Zoro masih bisa berkembang, tentu. Hanya saja untuk saat ini, di topi jerami yang hakinya mendekati Shanks rasanya ya Luffy, bukan Zoro. 3. Sama-sama bukan pemakan buah iblis. Pertarungan mereka akan jadi adu skill dan haki. Zoro dan Shanks itu sama-sama bukan pemakan buah iblis. Jadi kalau mereka bertarung, maka pertarungan mereka bakal menarik. Itu adalah duel murni antara dua pengguna pedang dengan haki dahsyat. Sebenarnya, pertarungan seperti itu mungkin dibutuhkan Zoro. Kalau kamu ingat-ingat, Zoro sekarang jarang dapat musuh yang murni pendekar pedang. Di Onigashima, misalnya, King memang punya pedang tapi terasa sekali King bukan pendekar pedang. 4. Zoro bisa lebih serius menghadapi Shanks ketimbang Luffy. Saya curiga Luffy dan Shanks bisa gak maksimal jika saling bertarung. Itu karena mereka memiliki persahabatan masa lalu. Nah, Zoro dan Shanks tidak memiliki persahabatan seperti itu. Sudah gitu, jika Zoro penasaran ingin melawan orang yang bisa mengimbangi Dracula Mihawk, dia juga mungkin tak akan menahan diri. 5. Jadi, mampukah Zoro menghadapi Shanks? Untuk saat ini, saya curiga Shanks akan mampu mengalahkan Zoro. Saya terbayang situasi Kozuki Oden di masa lalu, bab 966. Oden saat itu adalah pendekar pedang hebat.
Tapi ketika dia mencoba menyerang Goldie Roger, Roger membuatnya terpental jauh. Ujung-ujungnya, Roger pun dihadapi oleh kaptennya Oden saat itu, yaitu Shirohige. Situasi begitu bisa saja terulang lagi. Shanks mementalkan Zoro, dan lalu dihadapi Luffy. Soalnya, ada kemungkinan juga teknik Shanks sebenarnya mendekati teknik Roger. Tapi, saya saat ini merasa kalau Shanks bisa jadi guru yang bagus jika Zoro ingin melawan Mihawk. Faktor pertama, kemampuan Haoshoku Haki Zoro baru berkembang di Wano. Shanks bisa jadi sosok yang tepat untuk mengajarkan Zoro bagaimana memanfaatkan Haoshoku Haki untuk memperkuat tebasan. Faktor kedua, Shanks pernah bertarung melawan Mihawk. Kalau Zoro butuh tips mengalahkan Mihawk, Shanks adalah yang paling bisa dipercaya untuk memberikannya. Faktor ketiga, bila Zoro bisa beradu teknik dengan pendekar pedang sekelas Shanks, kemampuan dia mungkin akan semakin berkembang mendekati level pendekar pedang terhebat di dunia. Faktor keempat, kita sudah melihat Zoro bisa meniru teknik Kinemon memotong api. Jika Shanks punya teknik pedang yang unik, Zoro rasanya bisa meniru dan mengadaptasinya. Tentu saja, untuk saat ini, itu baru sekedar teori dari kita. Kalau menurutmu gimana? Sampaikan di kolom komentar.